Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Edi Putri Manurung dengan NIM 2310951031. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas 2 medan elektromagnetik. Itu soal pertama. Diketahui muatan Qi(A) sama dengan minus 20 mikrokulom terdapat pada koordinat A min 6, 47 dan muatan Qb sama dengan 50 mikrokulom terletak di koordinat B 5, 8, min 2. Dan jika diketahui jaraknya dalam meter, maka tentukan yang pertama RAB, yang kedua panjang dari vektor RAB, yang ketiga gaya Qi(A) oleh Qb jika N0-nya sama dengan 10 pangkat min 9 per 36 pi, dan yang keempat yaitu jika epsilon 0-nya sama dengan 8,854 kali 10 pangkat min 12. Maka jawabannya yang pertama itu RAB dapat dicari dengan RB dikurang RA, di mana RB tadi adalah 5, 8, dan min 2, dikurang dengan RA-nya yaitu minus 6, 4, dan 7. Maka didapatkanlah hasil 11AX ditambah 4AY dikurang 9AZ. Lalu yang B, panjang vektor RAB. Cara mencarinya itu akar dari 11 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah minus 9 kuadrat. Maka didapatkanlah hasil akar 218 yang sama dengan 14,76 meter. Lalu untuk yang C, yaitu RAB topi, dapat dicari dengan RAB per RAB panjang RAB, yaitu 11AX tambah 4AY kurang 9AZ per 14,76. Didapatkan hasil 0,745AX ditambah 0,271AY dikurang 0,61AZ. Untuk mencari FAB-nya dapat digunakan rumus Qi(A) kali Qb per 4pi epsilon 0 kali RAB kuadrat panjang RAB kuadrat terus dikali dengan RAB topi, dan dimasukkanlah persamaannya tadi ke dalam rumus itu dan didapatkan hasil minus 30,76 AX dikurang 11,18 AY ditambah 25,16 AZ. Lalu untuk yang D-nya, FAB sama dengan Qi(A) kali Qb per 4pi epsilon 0 dikali dengan RAB kuadrat kali dengan RAB topi, mana minus 20 dikali dengan 10 pangkat min 6 dikali dengan 50 dikali 10 pangkat min 6 per 4pi dengan epsilon 0-nya sama dengan 8,854 kali 10 pangkat min 12 dikali dengan jaraknya yaitu 14,776 kuadrat dikali dengan RAB topinya yaitu 0,745AX ditambah 0,271 AY dikurang 0,61 AZ. Maka didapatkan hasil min 30,72 AX dikurang 11,16 AY ditambah 25,13 AZ. Untuk soal nomor 2, yaitu sebuah muatan sebesar minus 0,3 mikrokulom terletak di titik A 25 min 30 15 dalam cm, dan muatan kedua sebesar 0,5 mikrokulom terletak di titik B minus 10 8 12 cm. Maka cari E pada yang pertama itu titik asal 0,0,0, maka R0A sama dengan A 25 min 30 15 dikurang dengan O yaitu dengan koordinat 0,0,0, maka didapatkanlah hasil 25AX dikurang 30AY ditambah 15AZ. Untuk panjang ROA-nya yaitu akar 25 kuadrat ditambah minus 30 kuadrat ditambah 15 kuadrat sama dengan 41,83 cm. Jadi untuk mencari EA-nya kita dapat menggunakan rumus 2A dikali dengan ROA per 4pi epsilon 0 dikali dengan panjang RO dikuadratkan pangkat 3 dengan epsilon 0 yang kita gunakan adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12, dan didapatkanlah hasil min 365,55 di dalam kurung minus 25AX ditambah 30AY dikurang 15AZ. Untuk ROB-nya itu dapat dicari dengan koordinat B dikurang dengan koordinat asal atau origin yaitu minus 10 8 dan 12 dikurang dengan koordinat origin yaitu 0,0,0, maka didapatkan hasil minus 10AX ditambah 8AY ditambah 12AZ. Maka panjang vektor ROB yaitu akar dari 10 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 12 kuadrat, didapatkan hasil 17,55 cm. Untuk EB-nya dapat kita cari dengan rumus 2B dikali dengan ROB per 4pi epsilon 0 dikali dengan panjang vektor dari ROB pangkat 3.
maka didapatkanlah hasilnya nanti 8317,36 dalam kurungnya minus 10AX tambah 8AY ditambah 12AZ. Jadi vektor yang kita dapatkan akan seperti pada gambar, dan N0-nya yaitu didapatkan dengan EA ditambah EB, dimana hasil akhirnya yaitu 92,3AX dikurang 77,6AY dikurang 94,2AZ. Lalu yang kedua dengan P 15, 20, dan 50 cm. RPA dapat kita cari dengan koordinat A dikurang koordinat P, maka didapatkanlah hasilnya yaitu 10AX dikurang 50AY dikurang 35AZ. Dengan panjang RPA-nya yaitu akar 10 kuadrat ditambah minus 50 kuadrat tambah minus 35 kuadrat, didapatkan hasilnya 61,84 cm. Dan untuk mencari EA-nya kita dapat menggunakan rumus 2A dikali dengan RPA per 4pi epsilon 0 dikali dengan panjang RPA dikuadratkan. Dengan epsilon 0-nya yang kita gunakan adalah 8,85 dikali 10 pangkat min 12, maka didapatkanlah hasil akhirnya min 114,03 dalam kurung 10AX dikurang 50AY dikurang 35AZ. Lalu selanjutnya untuk RPB-nya dapat kita cari dengan koordinat B dikurang dengan koordinat P, maka didapatkanlah hasilnya itu minus 25AX dikurang 12AY dikurang 38AZ. Untuk mencari panjang RPB-nya dapat kita cari dengan akar dari minus 25 kuadrat ditambah minus 12 kuadrat ditambah minus 38 kuadrat, didapatkan hasil 47,04 cm. Untuk mencari EB-nya dapat kita cari dengan rumus 2B dikali dengan RPB per 4pi epsilon 0 dikali dengan panjang vektor RPB di pangkat 3. Dengan epsilon 0-nya yang kita gunakan 8,85 kali 10 pangkat min 12, maka didapatkanlah hasil akhirnya minus 431,86 dalam kurung minus 25X dikurang 12AY dikurang 38AZ. Untuk EP-nya dapat kita cari dengan EA ditambah dengan EB. Maka didapatkanlah hasilnya itu 11,9AX dikurang 0,519AY ditambah 12,4AZ. Baiklah, untuk soal nomor 3 yaitu menghitung penjumlahan dari sigma M sama dengan 0 dengan I-nya 5, 1 tambah min 1 pangkat M per M kuadrat tambah 1. Maka kita akan memasukkan nilainya satu persatu ke dalam persamaan tersebut dan didapatkanlah hasil akhirnya 2,52. Dan untuk yang B-nya dengan soal M sama dengan sigma M sama dengan 1 dengan I-nya sama dengan 4, 0,1 pangkat M ditambah 1 per 4 tambah M kuadrat pangkat 1,5. Dengan dimasukkan juga satu persatu, maka didapatkan juga hasil akhirnya itu 0,1756. Lalu untuk soal nomor 4 yaitu menghitung total muatan tanpa indikat volume. Yang pertama A 0,1 kurang dari mutlak X, mutlak Y, dan mutlak Z kurang dari 0,2. PV-nya sama dengan 1 per X pangkat 3, Y pangkat 3, dan Z pangkat 3. Dari X, Y, Z kita ambil nilai X-nya sebagai sampel. 0,1 kecil sama dari mutlak X, kecil sama dari 0,2. Ini terdapat dua kemungkinan. Yang pertama 0,1 kecil sama dari mutlak X, kecil sama dari 0,2 dengan X-nya lebih besar sama dari 0. Dan 0,1 kecil sama dari X, kecil sama dari 0,2 dengan X adalah elemen dari 0,1, 0,2. Dan solusi intervalnya yaitu X elemen dari min 0,1, min 0,2 digabung dengan 0,1, 0,2 dengan X adalah bilangan real. Integral adalah mekanisme menghitung daerah yang kontinu, sementara solusi mutlak berada pada interval yang tidak kontinu sehingga dV sama dengan 0. Maka integral volume rho V dV sama dengan 0. Lalu untuk soal yang B yaitu 0 kurang dari rho kurang dari 0,1, 0 kurang dari C kurang dari pi, dan 2 kurang dari Z kurang dari 4. Dengan rho V sama dengan rho kuadrat Z kuadrat sin theta C dan dV sama dengan rho dC dan dZ. Z-nya dapat kita hitung dengan rumus integral dari volume rho V dV, dan kita dapat memasukkannya integral volume rho kuadrat Z kuadrat sin 0,6 C rho D C dZ, dan didapatkanlah hasil akhirnya yaitu 1,018 megacoulomb.
Lalu karena daerah yang soal selanjutnya itu karena daerahnya di seluruh ruangan dan menggunakan variabel bola, maka 0 kecil sama dari R kecil sama dari tak hingga, lalu 0 kecil sama dari C kecil sama dari 2pi, dan 0 kecil sama dari theta kecil sama dari 2pi, dengan dV sama dengan R sin theta d theta R d theta dr, 0 theta dari integral volume rho V dV sama dengan integral 0 sampai tak hingga, lalu integral 0 2pi, integral 0 sampai pi, exp kurang 2r per r kuadrat r sin theta dc r d theta dr, dan didapatkanlah hasil akhir dari persamaan ini adalah 6,28 Coulomb. Lalu soal selanjutnya yaitu muatan garis seragam tak terhingga sebesar 5 pi Coulomb per meter terletak di sepanjang sumbu X dan Y, positif dan negatif, di ruang bebas. Temukan medan listrik E pada titik A, yaitu 0,0,4, dan pada PB, yaitu 0,3,4. Untuk soal yang pertama, untuk cari E-nya, kita dapat menggunakan rumus PL kali RPX per 2pi epsilon 0 dengan panjang RPX. Di sini kita dapat mencari RPX-nya yaitu 4AZ. RPX-nya itu 4AZ dan APX-nya itu panjang RPX per panjang dari RPX tersebut, 4AZ per akar 4 dikuadratkan. Maka kita masukkan yaitu 5 kali 10 pangkat min 9 dikali dengan RPX-nya itu 4AZ per 2pi dikali dengan epsilon 0-nya yaitu 8,85 dikali 10 pangkat min 12 dikali dengan panjang vektornya itu 16. Dan didapatkanlah hasil akhirnya yaitu 45 AZ. Dan untuk nilai B-nya yaitu RPY. RPY-nya yaitu 4 AZ dan panjang vektornya yaitu 4. Medan listriknya dapat kita cari dengan PL dikali dengan RPY per 2pi epsilon 0 dengan panjang vektor RPY kuadrat. Dan didapatkanlah hasil akhirnya yaitu 22,479 AZ. Untuk RPX-nya yaitu 4AZ ditambah 3AY, panjang vektornya yaitu 5. Maka medan listriknya dapat kita cari dengan rumus yang serupa dengan sebelumnya dan didapatkanlah hasil 10,8 AY ditambah 14,38 AZ. Dan untuk E-nya dapat kita cari dengan E1 tambah E2 yaitu 22,479 AZ ditambah 10,8 AY dan ditambah dengan 14,38 AZ, dan didapatkanlah hasil akhirnya yaitu 10,8 AY ditambah 36,9 AZ. Lalu untuk soal nomor 6 yaitu 3 lembar muatan seragam tak berhingga terletak di ruang bebas sebagai berikut yaitu 3 nanocoulomb per meter kuadrat pada Z sama dengan min 4 dan 6 nanocoulomb per meter kuadrat pada Z sama dengan 1 dan min 8 nanocoulomb per meter kuadrat pada Z sama dengan 4. Carilah E pada titik yang A PA 2,5, min 5, B-nya PB 4,2, min 3, dan yang ketiga itu PC min 1, min 5,2 dan PD-nya yaitu min 2,4,5. Untuk E sama dengan untuk E-nya yaitu E2 sama dengan min 4 ditambah EZ sama dengan min 1 ditambah EZ sama dengan 1. EZ sama dengan min 4 yaitu min 3 kali 10 pangkat min 9 kali AZ per 2 kali 8,85 kali 10 pangkat min 12. Dan didapatkanlah E-nya nanti sebesar minus 56,5 AZ. Untuk B-nya dapat kita cari juga dengan EZ-nya sama dengan min 4, EZ sama dengan 1, dan EZ sama dengan 4, dan didapatkanlah hasil akhirnya nanti yaitu 282,4 AZ. Dan untuk yang C-nya, E-nya dapat kita dapatkan juga dengan rumus yang sama dengan sebelumnya yaitu 960,45 AZ. Dan untuk nilai D-nya yaitu 56,595 AZ. Dan untuk soal yang ketujuh yaitu temukanlah persamaan dari titik 1,4, min 2 pada medan A
Yang A yaitu minus 8x per Y AX tambah 4x kuadrat per Y kuadrat AY. Yang B-nya 2E pangkat 5x dalam kurung Y yaitu 5x tambah 1 AX tambah X AY. Maka jawabannya yaitu DY per DX sama dengan EY per EX sama dengan 4x kuadrat per Y kuadrat per min 8x per 4. DY per DX sama dengan min X per 2Y. 2Y maka dikali silang yaitu 2Y DY sama dengan min X DX. Dan didapatkanlah hasil akhirnya yaitu Y kuadrat tambah X kuadrat per 2 sama dengan C kuadrat per 2. Dengan persamaan garis pada titik P sama dengan 1,4, min 2, maka tinggal masukkan saja ke dalam persamaan, maka didapatkanlah hasilnya X kuadrat tambah 24 kuadrat tambah sama dengan 33 tambah 2Y kuadrat sama dengan 33. Untuk yang B-nya yaitu DY per DX sama dengan EY per EX. DY per DX nya X per Y dikali dengan 5 X tambah 1. Y DY sama dengan X per 5 tambah 1. DX ini dikelompokkan dengan variabel yang sama yaitu Y DY dan X nya dengan DX. Y DY sama dengan 0 tambah 1 per 25 per U DU. Ini dimisalkan. Yang dimisalkan yaitu 5X tambah 1-nya sebagai U dan 5 DX-nya sama dengan DU dan X-nya dapat kita ketahui sama dengan U kurang 1 per 5. Lalu didapatkanlah nanti nilai Y-nya yaitu 1 per 25 5X tambah 1 kurang 1 per 25 ln mutlak 5X tambah 1 ditambah dengan C kuadrat per 2. Untuk mencari persamaan garisnya, pada titik P sama dengan pada titik P 1,4, min 2, maka didapatkanlah hasilnya yaitu Y kuadrat sama dengan 15,6 tambah 0,4x kurang 0,08 ln x tambah 0,2 per 1,2. Sekian penjelasan tugas dari kelompok 1. Bila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.